Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Pagi, ngobrol fotografi pagi. Hari ini kita bersama Vito. Di Ngopi Pagi hari ini kita bersama Vito, salah satu alumni. Lagi makan loh bang. Enggak kan, set kamera kan. Nggak aku lebih kameranya. Vito, apa kabar Vito? Baik sekali bang. Apa kabar Vito? Lama tidak berjumpa. Kemarin baru Selamat jumpa, datang di program Fakma. Ini program pertama Fakma di Ngopi Pagi. Ngopi Pagi, ngobrol fotografi Bang. Pagi-pagi. pagi hari. Tuh, Kau merencanakannya? Vito ini angkatan Kelima bang. kelima di Rumah Cahaya Indonesia. Di Ngopi Pagi ini kita akan ngobrol santai tuh. Oke. Ngobrolin Boleh. perihal fotografi yang nyantai, yang tidak harus berat-berat tuh. Berat-berat tuh siang baik gitu. Ya, karena memang agak beda sih konsep Ngopi Pagi karena Vitonya kesiangan tadi ya. Jadi Ngopi Pagi ini hampir sama mereknya dengan Tiba-Tiba Podcast yang sudah 3 episode. Tiba-tiba. Selayaknya ngopi pagi, kita sebelum jauh tuh jangan lupa pagi ini ngopi tuh. Mak disediakan kopi beneran bang. Oke, sorry. Tidak boleh disponsor, tidak boleh sponsor. Gak apa-apa tuh ini. Nah, ngopi pagi ini kita bareng Vito yang baru saja datang Ya, baru saja datang. dan sarapan. Benar. Ini ada gorengan tuh, silakan. Ya, Silakan ngopi. tadi habis kopinya boleh deh dicoba deh. Boleh dicobain dulu Vito, kopinya Vito. Tuh boleh dibagi ceritanya untuk kawan-kawan kita, subscriber Giok Jurnal. Cerita pertama kali Vito mengenal fotografi itu. Awal mengenal fotografi itu dari kakak yang sekarang jadi bisnis brand di brand sendiri. Kakak bilang, kamu mau nggak pas awal itu ya, Pik? liburan datang ke Palembang, dia bilang daripada kamu di Lahat terus nggak jelas, kenapa nggak di sini aja kita belajar fotografi. Oh boleh. Awalnya mikir dulu kan sebelum itu. Pas diajak ke workshopnya abang Abang apa tuh? abang kemarin, abang lain, Oh, yang kemarin, di yang di 16 Agar ya. Pisang ya. Nah itu aku tertarik. Oh seperti Oh, waktu ini. itu belum masuk RCI itu ya? Belum. Awal dari situ kayak kakak aku bilang ke aku gimana masuk RCI aja. Awalnya ragu-ragu mau masuk RCI itu gimana. Apa sih RCI? Siapa sih RCI ini? Pas masuk datang. Walaupun datangnya tuh tiba-tiba datang aja, nggak ada formulir. Terus? Datang, oh lihatnya gurunya, oh Bang Agus gurunya. Oh saya Memang kau sebelumnya sudah tahu sosok Bang Agus itu? pertamanya tuh belum, cuman baru pertama kali ketemu tuh pas di workshop doang sih. Oke, sebelum dilanjuti kita benerin mic-nya dulu tuh. Apa hal? Ini kurang, ini apa, baju apa ini? Oke, silakan. Lanjut lagi tuh, santai. Ngopi Pagi ini podcast yang sangat santai. Kadang kita di balkon, kadang kita di meja, kadang lagi makan langsung ngopi pagi kayak gitu ya. Oke. Oke, lanjut tuh. Setelah itu Vito mulai tertarik lah dengan industri foto. Soalnya setelah foto orang dan foto itu bagus, pasti ekspresi orang tuh pasti bakal lihat senang. Dia pasti, wih keren ini. Oke. Nah itu yang bikin tertarik di foto. Terus semakin lama tuh jadi kayak, wah ini jadi hobi aku kayaknya. Kau langsung nentuin hobi? Iya karena kayak, wah bagus banget fotonya ini, ternyata cuma sekedar foto doang bisa buat orang bahagia gitu loh. Oh, karena awalnya itu Vito itu diajak kakak ke Palembang Ya. untuk ngebantu di vendor dia. Ya di benar. vendor yang bergerak di fotografi. Benar sekali. Terus Vito diajak ikut workshop waktu itu.
Iya, pembicaranya Haji Agus, benar. orang Mata Haji Merah Agus. Tenggara itu. Iya. Setelah workshop, akhirnya kakak menyarankan untuk belajar. Iya, karena dia bilang kamu nih kayaknya ada potensi. Oke. Coba ikut apa? Rumah Saya Indonesia. Hmm. Kelas Rumah Saya Indonesia. Awalnya tuh ragu, bingung. Mau ikut nggak ya? Mau ikut nggak ya? Kan itu kan tabrakan juga dengan jadwal les bahasa Inggris. Oh iya benar-benar. Nah, itu tabrakan banget, jadi bingung. Oh, apa aku ikut atau enggak? Tapi pas di min 2 hari atau min 3 hari, aku bilang aku ikut lah. Aku langsung datang ke RCI-nya langsung. Hmm. Dari jaringan Kak Randy disuruh datang dan pilih kelas katanya. Itu pun mendadak pilih kelasnya. Hmm. Ya udahlah, aku bilang aku maunya foto aja. Pas lihat Bang Agus itu, Hmm. Pak Haji Agus, saya lihat, wah, Pak, ternyata Bang Agus yang ngajar. Kenapa enggak sih aku ikut aja lah kelas foto. Kayaknya bakal bener-bener wah kayak gitu kelasnya. Ternyata bener. Dan emang foto Kelasnya. itu asik dan kelasnya itu menyenangkan. Oke, asik dan menyenangkan ya. Benar. Jadi kan kalau ditangkap dari Pito tadi, Pito menemukan bahwa kayaknya ini hobi aku kan. Benar. Itu awalnya karena ketika Pito motret orang ada kesenangan tersendiri ketika ngelihat ekspresi Iya. orang yang difoto itu kan. Yes, benar. Nah kalau untuk sekarang, Vito tuh sekarang berfotografinya tuh lebih condong ke arah mana sih tuh? Kalau Vito sendiri tuh lebih suka ke alam sih, tapi karena di industri ini, di industri foto ini kan diperlukannya ke wedding, tadi tetap ke wedding. Tapi kalau alam tetap ikut ke alam. Ke Alam baka. enggak juga ke alam pakai kayaknya. Kayak lebih ke apa? Alam sekitar, lihat apa ada kucing lagi jalan atau lagi kucing lagi ngendus-ngendus atau binatang kecil seperti serangga di daun-daun, bunga-bunga. Itu sering difotoin kok. Oh itu berarti itu lebih ke makro sih itu sebenarnya. Iya, Oke. Sehari-hari sekarang sudah kerja, sudah masih bersama vendor saudara. masih. Boleh di-spill nama vendornya? Nama vendornya tuh Kita Rindu Foto. Boleh dicek di IG. Instagramnya apa itu? Instagramnya. Kitarindu.foto. Nah, di Kita Rindu sendiri tuh, Ya, itu kan terbilang sudah berapa lama nih belajar foto dari sejak belajar di Rumah Cahaya Indonesia sampai detik ini sudah berapa lama itu? kira-kira 1 tahun lah belajar. Sudah 1 tahun, cukup progresnya cukup lumayan. Kalau bahasa Fakma itu Explormix. Oh my god. Apa itu artinya, Bang? Cepat dan orang sulit untuk mengertinya. Oh, sudah orang mengerti. Iya. Nah, sudah 1 tahun, Vito tuh ada privilege lah ya di fotografi kan. Benar. Ya kan ada orang dalam kan. Iya benar, benar. benar kan. Jadi karena ada orang dalam tuh lebih gampang untuk terjun ya kan. Benar, karena lebih kita langsung bisa melihat langsung. Melihat langsung dimentorin oleh saudara, Iya. langsung dikasih tahu arahnya, langsung diajarin lagi kan karena Benar. kalau bilang Rumah Cahaya Indonesia kemarin kan 4 bulan tuh sekedar kayak pembekalan sebenarnya kan. Pembekalan dan itu cukup sangat membantu, Bang. Cukup sama membantu. Karena dari segitiga exposure itu intinya dari pembelajaran segitiga exposure itu sangat membantu. Untuk Awal industri kerja. benar, karena Oh, oke. gimana ya? Nggak ada itu tuh tetap buta juga. Oke. Tapi kalau kita ngobrol tentang orang dalam kan itu selalu enak biasanya kan kalau masuk kerjaan ada orang dalam enak. Benar. Nah, nanti mungkin waktu di neraka kan banyak orang dalam. jadi gampang. Nggak gitu juga dong. Kayaknya nggak gitu dah. Oke, jadi di Kita Rindu seorang Vito Sinaga ini sebagai apa tuh? Fotografer ya, gaver ya. Terus? Hampir seluruhnya tapi nggak video sih. Soalnya belum terlalu menguasai di video dan belum terlalu bisa untuk mengeksekusi video tersebut afternya. Oh, tapi lebih ke fotografer ya. Ya, lebih ke fotografer. Kalau fotografer sendiri itu dokumentasinya lebih ke apa sih tuh? Arah mendokumentasikannya itu di industri kerjanya ya. Maksudnya? Ya, itu kan ikut Kita Rindu. Kita Rindu bergerak di bidang wedding, dokumentasi wedding, fotografi. Nah, itu tuh lebih ke apa weddingnya atau lamaran atau pre-wed atau sunatan, lebih ke apa sih? Lebih ke wedding sih, wedding terus, lamaran, wedding, akad itu aja. Sudah bisa liputan. Kalau liputan tuh belum terlalu menguasai. Jadinya apa tuh Masih ada yang kurang-kurang gitu loh. Bukan kurang fotonya tapi pas lihat angle-nya tuh kayak kurang.
belum Oke. dapat feel di dokumenter sangat gitu. Jadi lebih ke apa itu berarti? Kalau aku lebih ke Foto. beauty dan candid moment. Beauty dan Candid moment. candid moment. Itu aja. Menarik sih. Iya. Nah, kalau Vito sendiri kan senangnya ini kan beauty dan candid moment tuh. Pasti ya setiap orang di bumi raya ini kan punya referensi tuh. Benar. Punya referensi, punya panutan. Kayak abang sendiri kan punya referensi, jadi kalau motret, ingin motret tuh kayak belajar dulu, ngeliat cara dia motret, pendekatannya. Nah, kalau Vito sendiri ada nggak referensi fotografer-fotografer yang menjadi panutan lah untuk Vito semangat untuk motret? Ada 2 sih. Siapa sih itu? Abang sendiri Oke. sama kakak. Wow! Karena ya emang gimana ya? Karena saya terjun langsung dan saya butuhnya itu di situ. Saya melihat karena Bang Agus tuh liputannya tuh best. Nah, kakak tuh beauty-nya best banget. Terus journalism dan art itu bagus banget. Jadi aku milih duanya kayak gitu. Tapi kalau di luar itu, Ada satu. jangan dijawab dulu, kita ambil kopi dulu. Silakan tuh, sampai mana tadi obrolan kita tuh? Ada satu lagi yang dikagumi. Ya, yang dikagumi itu bukan sekedar kagum sih, kayak jadi barometer kita, misalnya apa ya, untuk belajar lah dari karya-karya si fotografer tersebut. Ya ada. Dia juga anaknya juga kemarin di sini di kelas foto RCI juga. Siapa tuh? Kak Cimot namanya. Kak Cimot tuh anaknya Dandi namanya. Dari Dandinya terinspirasi. Tapi tidak dari Kak Cimotnya. Oh, Karena Kak Cimot tuh kalau moto lebih ke art ya. Dapat banget artnya. Dari situ aku belajar, angle kayak gini nih ternyata bisa dapat kayak gini, kayak gini. Dari sana aku belajar dan dari sana juga aku tahu pas ada event training camp tuh pemadam kebakaran di situ dia kan liar banget. Jadi pas aku lihat foto-foto dia tuh emang keren-keren gitu. Dan di situ aku pengen ini aku pengen kayak gini nih. Gimana biar imajinasi aku tuh bisa mendekati dia gitu loh. Dan cara eksekusinya itu harus tahu juga. Oke, karena kalau abang lihat sih Vito ini terinspirasi itu dari orang-orang terdekat dulu ya. Benar. Karena kan sebagian fotografer kan kayak ini tuh. Sebagian fotografer itu selalu senang dengan orang-orang, mereka sepakat dengan orang-orang yang kalau berkarya atau melihat sesuatu tuh dari orang-orang terdekat dulu. Jadi Vito ini salah satu orang yang terinspirasi dari orang-orang di dekatnya dulu ya. Benar, karena aku belum, walaupun aku lihat foto orang kayak gitu, aku masih bingung gitu loh. Masih bingung. Bingung, ini gimana ya lihatnya gitu. Kalau dari orang terdekat, aku bisa lihat gimana cara dia mengeksekusi foto tersebut. Kayak gini angle-nya. Bisa nggak sih sama gitu loh. Dan keuntungannya langsung bisa nanya ya, sharing Iya, langsung. benar. Itu berarti sama kayak visi misinya Rumah Cahaya Indonesia tuh. Oh ya? Nah, jadi kalau di Rumah Cahaya Indonesia itu kan misalnya kayak gini nih. Abang sering ngomong ke anak-anak yang belum belajar. Karena ketika ngobrol sama anak-anak mereka selalu bilang zaman sekarang belajar tuh gampang, bisa lewat YouTube. Benar. Tapi abang salah satu orang yang kurang sepakat dengan obrolan kayak gitu. Karena seharusnya orang-orang sekarang itu masih harus belajar yang belajarnya itu ke suatu tempat, ketemu langsung sama mentornya, ketemu langsung sama gurunya. Benar. Nah, bedanya kalau kita belajar di YouTube atau belajar di sosial media, itu bedanya kita hanya bisa menonton. Benar. Walaupun sudah disediain kolom komentar itu pun entah tahun berapa Masehi dibalaskan kayak itu kan. Benar. Tapi kalau kita punya mentor, kita bisa langsung nanya. Itulah bedanya belajar di YouTube dan di offline. Langsung face to face. Makanya kalau buat teman-teman yang nonton video ini pengen belajar fotografi, yang langsung ngobrol sama instrukturnya. Benar. Tempatnya juga enak, lingkungannya juga Insya Allah non toksik di sini. Lurus. Pagi diajarin ilmu pendidikan agama Islam dengan instruktur yang mumpuni juga. Gimana lagi kalau bukan di Rumah Cahaya Indonesia. Rumah Cahaya Indonesia. Kita lanjut tuh. Oke.
pasti setiap pekerjaan itu kan tidak selalu menyenangkan, Benar. ya kan? Bisa disebutkan salah satu hal momen yang cukup tidak Vito sukain dan Vito selalu berdoa di setiap sholat Vito yang bolong-bolong itu supaya itu tidak terulang lagi tuh, Itu miss moment sih. miss moment. Pernah ada waktu itu miss moment apa gitu. Oh ya, pas mau IG kabul, miss moment tuh, tapi untung di backup oleh kakak. Karena itu miss moment, kerak oh, miss moment. Tiba-tiba aku ngeblank karena kan itu pas turun aku bingung. Mana ini mau kemana ini mau kemana ini kan. Miss moment ternyata. Terus ada juga kadang ada pernah miss moment pas dia di gazebo pas dia entrance. Nah itu pernah miss moment dia kiss moment. Nggak dapat. Nggak dapet karena walaupun itu live report tapi tetap kayak merasa aduh kurang kayak jadinya. Tetap Jadi tetap itu sempat backup. kalau yang live report nggak ke backup. Oh my god. Jadi kelewat gitu loh karena aku waktu itu fokusnya karena itu masih aku bermasalah di fokus kamera kadang-kadang dia fokusnya ke belakang. Kadang ke samping. Iya, dari masalah itu aku bingung. Jadi akhirnya aku belajar lagi biar fokus cepet, exposure-nya biar ditingkatin lagi. Tapi klien tidak komplain. Alhamdulillah tidak karena ke backup. Untung-untungnya lebih banyak lagi momen dia pas lagi jalan. Ada momen dia high gitu, jadi nggak bakal kelihatan. Nggak terlalu notice ya Iya. pengantinnya. Oh jadi salah satu pengalaman yang tidak pengen terulang lagi adalah Miss miss moment. moment. Yes. Kalau Miss Universe Miss Universe atau Miss enggak kayaknya. Oh ya, satu lagi. Aku pernah lupa merekam. lupa merekam. Tapi itu video. video itu awal-awal belajar foto sih. Nah, itu tuh waktu itu lagi buat video unboxing. Aku lupa merekam. Aku tuh bukan lupa, aku pikir udah dipencet ya. Ternyata belum. Ternyata itu tuh belum ke-record. Dan sepanjang video itu cuma ke-record sekitar 2 menitan. Bukan 30 detikan. 30 detik. Tapi cam 2-nya merecord full. Cam masternya enggak. Tapi Udah. kebantu oleh cam 2 ya. Iya. Itu aku walaupun itu bukan bener-bener job cuman iseng-iseng doang, cuman itu aku nggak mau lagi ngulangin kesalahan kayak gitu. Makanya aku lebih baik aku nanya lagi, ini udah ke-record belum gitu. Oke. Masalah-masalah seperti itu memang harus terus apa ya? Kayak diperhatikan untuk kita Benar. yang di industri ya, karena itu kan masih bukan job ya, Benar. bukan kerjaan ya. Tapi kalau kerjaan bisa Fatal. bahaya fatal, Fatal kalau banget. nggak fatal dia bisa pusri, kalau nggak pusri dia bisa bukit. Untung fatal. Jadi miss moment, terus kamera nggak ke-record, itu hal-hal yang pengen kalau bisa jangan sampai terulang lagi kan. Benar. Oke, siap. Nah, itu kan hal yang tidak pengen terulang. Yes. Nah, pasti kan selama perjalanan hampir 1 tahun ini pasti ada hal-hal yang sangat Vito sukai di industri fotografi, Yes. apalagi di kerjaan kan. Nah, sebutkanlah hal-hal yang Vito sukain itu. Kayaknya semoga dapat job luar kota lagi gitu loh. Oh, Karena kan Vito kan terlalu lama di Lahat dan jarang keluar ya. Pas ada job ke Lampung itu Vito seneng banget. Walaupun nggak ngerasain yang namanya air pantai, tapi tetap bisa ngerasain, oh gini loh di pantai, oh gini loh perjalanan keluar itu. Terus dapat juga momen-momen foto gitu di situ, dapat foto-foto bagus, dan itulah pengen diulangin lagi deh pokoknya. Pengen dapat lagi gitu. Jadi kalau bisa semoga banyak dapat job-job luar kota ya. Benar. Karena selain kerja, Vito Motret juga bisa refresh mungkin ya. Benar. Oke. Sudah pernah ke Mata Merah Tenggara? Belum pernah. Oh, belum. Itu di mana ya? Itu Mata Merah Tenggara itu dulu itu bagian Australia sebenarnya. Oh. Dulu waktu Perang Dunia Kedua itu dia terpecah. Jadi daratannya itu terlempar. Cukup jauh terlemparnya. Terlemparnya cukup jauh. Itu sampai Palembang ya? Iya. Di Mata Tenggara tuh pantainya bagus. Oh my god. Ada gunungnya. Tapi semua itu hanya dalam hayalan. Nah, gimana ya?
sebagai fotografer, sebagai orang kreatif kita kan selalu, pokoknya harus selalu berimajinasi atau berhayal tuh, Benar, ya kan? benar Karena eh, kado terindah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk seorang kreatif tuh dia bisa berhayal dan menghasilkan imajinasi-imajinasi yang lumayan menarik atau imajinasi yang dahsyat agar bisa diaplikasikan dalam sebuah karya. benar. Nah, proses Vito untuk mengasah imajinasi Vito supaya Vito bisa menghasilkan sebuah konsep foto atau video itu seperti apa sih itu? Pertama kita lihat dari lebih banyak lihat ke Instagram sih. Di Instagram. Instagram, terus langsung di mentor juga dari kakak. Oke. Oh jadi- ini gini cara ngambilnya. Hmm. Jadi langsung dipraktekin. Oh gini cara ngambil. Oh mulai dari saat itulah lihat fotonya, mulai berimajinasi gimana sih biar dapat foto tuh kayak gini. Hmm. Terus ini kan ada layar TV. Hmm. Ada biasnya kan pengantinnya kalau Hmm. pakai bajunya nggak hitam. Nah pas di situlah imajinasi mulai terbentuk gimana sih kalau aku mau tuh dari sini bagus nggak sih? Oh ternyata bagus gitu loh. Dan situlah Oh. mulai mengasah dan banyak referensi dari terutama dari itu sih Pinterest dan IG. Oh, jadi cara Vito untuk melatih imajinasinya untuk menghayalkan sebuah konsep, melihat melihat dari Pinterest dan Instagram ya. Benar. Oke, kalau boleh berbagi sedikit tuh. Jadi kalau abang dulu pernah belajar di beberapa mentor, 3 orang ini, karena kalau kita lagi proses belajar itu kan kita tuh seperti lagi mengumpulkan puzzle-puzzle tuh. Hmm. Nah, kalau orang-orang belajar tuh dia biasanya mengumpulkan puzzle itu mencocokkan, mengkonfirmasi bener nggak mentor A ini omongan kayak ini, mentor B kayak ini, kayak ini. Kalau 3 orang mentor itu omongannya hampir menyerupai dan mendekati, itu kemungkinan bisa untuk kita pakai terus cara berpikirnya tuh. Nah, ini kalau ini satu tips buat teman-teman juga atau buat Vito. Kalau kita pengen imajinasi kita itu tajam. Ya. Gimana tuh bang? Supaya imajinasi kita tajam, terbentuk dan terlatih itu benar sebenarnya. Budayakan membaca. Oh ya. Jadi kalau membaca, bedanya membaca dengan melihat visual gambar atau video. Membaca itu kan kita membaca teks kan. Yes. Boleh novel, novel itu boleh. Malah sarankan untuk membaca novel sih kalau pengen ngebangun imajinasi. Karena kalau kita membaca novel, itu kita akan membayangkan sosok orang yang di dalam novel, sosok adegan yang di dalam novel itu. Oh ya benar. Kita akan secara langsung ataupun tidak dipaksa untuk membayangkan. Misalnya kayak gini, abang lagi membaca novel Dilan 1990. 90. Iya benar, ini novel Dilan. Abang baca, Mat Kodir baca, Aheng baca, Vito baca. Itu Dilan yang di dalam imajinasi kita, yang kita gambarkan dalam pikiran kita itu pasti berbeda-beda. Benar. Mungkin Aheng berpikirnya Dilan itu anak tinggi, berparas dagu lancip, terus sering menggunakan jaket kulit. Tapi di Vito bisa jadi berbeda. Dilan itu tuh orang yang agak sedikit berisi, terus suka menggunakan legging macan. Nah itu kan pasti berbeda-beda tuh. Nah, makanya disarankan kalau kita pengen melatih tingkat imajinasi kita tuh harus sering membaca sebenarnya. Oh ya, oke. Membaca, ya itu kalau pengen berimajinasi bacanya berarti novel. Kalau pengen banyak pengetahuan, literasi terlalu banyak, itu bacanya ya baca-baca kayak untuk pengembangan diri, buku-buku untuk yang buku-buku ya pengembangan diri lah, atau buku pengetahuan yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau pengen berimajinasinya tajam, rajin-rajin baca. Oke, rajin membaca. Rajin membaca sebenarnya. Dulu ketika denger rajin membaca itu kayak alergi. Ternyata orang-orang kreatif itu sebenarnya diwajibkan sebenarnya untuk membaca supaya imajinasinya terasah. Benar. Nah, kalau itu tadi kan pengennya perbanyak, pengen berharapnya tuh banyak kerjaan di luar kota ya. Berarti secara tidak langsung kita tuh senangnya traveling juga ya. Benar, karena pengen mengetahui di luar sini nih masih ada apa lagi sih gitu loh.
Apa aja sih, gimana sih bentuknya gini. Kalau cuma lihat dari handphone doang kan nggak kerasa feel-nya gimana. Pas sampai ke sana tuh, oh ini nih rasanya kayak gini nih. Oh ini ternyata tempatnya. Oh gini ya rasa Oh, tempatnya ternyata gitu. Lampung tuh seperti ini. Benar. Nah, sejauh ini fotografi itu sudah membawa ke mana aja tuh? Maksudnya ke kota mana saja? Terakhir ke Lampung aja sih, baru ke Lampung. Selain Lampung belum pernah lagi. Belum pernah karena pernah hiatus. Pernah hiatus ya. Ya hiatus. Fulkams Pulkam selama hampir kurang 1 tahun. 1 tahun terus Kembali balik lagi. lagi. Ya. Oke. Memang sih kalau kita benar-benar mencintai sebuah pekerjaan, terus kita jalani dengan senang hati dan bahagia, kita akan dibawa ke arah-arah yang lebih baik. Benar. Kayak tadi kan Vito dibawa oleh pekerjaan Vito ke Lampung yang tadinya belum pernah sama sekali ke Yang Lampung. belum pernah. Ternyata bisa lewat fotografi diantar ke Lampung. Sama abang pun pertama kali menginjak kota-kota lain tuh ya karena fotografi. Karena fotografi akhirnya bisa ke Lampung, karena fotografi akhirnya bisa ke Jambi, ke Padang, ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta, banyak lagi hal tempat-tempat lain. Ini ada rencana juga mau ke Pluto sih sebenarnya. Pluto ya. Ke Pluto. Cukup jauh. Ingin foto apa kira-kira di sana? Kayaknya pengen self portrait aja sih di Pluto. Oh pengen itu ya. Show up kalau aku ada di Pluto. Iya, karena supaya Flexing. dunia tahu aku sudah melampaui apa yang mereka lampaui. Oke, sebelum terlalu ngalor ngidul, karena baterai di Kamera kamera sudah action sedikit. cam kita juga sudah sedikit dan sepertinya tidak proper kamera di sebelah kanan kita ini karena terlalu bawah angle-nya. Yang kesorot itu lubang hidung semua. Ya dari sini. Ya. Terima kasih Vito sudah mampir di Ngopi Pagi. Terima kasih. Program teman-teman. dari Fakma berkolaborasi dengan Geox Journal. Semoga karirnya melesat. Amin, amin, amin. Semoga badannya jadi menyusut. Benar. Itu sedang Supaya diusahakan. Kesehatan Tubuh juga penting. nomor pertama. Gitu. Benar, benar sekali. Biar lebih gesit lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah di Ngopi Pagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode awal-awal Ngopi Pagi kita akan ngobrol bersama mereka pemula, belum bersama expert, dan doakan semoga banyak pemula-pemula yang mau berbagi cerita tentang fotografi. Benar. Ngopi Pagi, ngopinya pagi, syutingnya kesiangan. Benar. Jangan lupa follow IG Kita Rindu ya. Nah, sampai mana sih? Dadah. Aman.